Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisaran Aquaculture. Hari ini kita akan bahas tentang tips budidaya lele. Mungkin teman-teman udah pernah ada yang budidaya tapi gagal atau ada masalah. Coba ditonton video ini sampai selesai. Siapa tahu ada yang kelewatan. Jadi teman-teman bisa lebih paham tentang bagaimana berbudidaya lele yang sebenarnya. Oke teman-teman, langsung aja ikuti terus videonya ya. Jadi sebelum mulai budidaya lele, kalian pastikan dulu ya kolam jenis apa yang akan kalian gunain. Jenis-jenis kolamnya sudah saya upload ya di video sebelumnya. Ini untuk penebaran benihnya, kalau di kolam tanah itu pertama dikerambai dulu ya. Jadi fungsi dikerambai dulu untuk di kolam tanah itu menjagakan kalau misalnya ikan itu ada masalah. Biasa dikeramba sekitar 2 hari. Dia biasa dalam keramba 2 hari dicek ikan sehat atau enggak. Kalau sehat itu langsung dilepas aja. Di sini nggak ada sistem sortir ya. Di sini sortirnya cuman pas panen aja. Di kolam yang kosong ini bentar lagi masuk bibit juga. Kalian sudah tahu tentang memilih benih yang baik. Kalian itu harus tahu tentang padat tebar ikan. Jadi untuk ikan lele ini nggak sembarangan ya untuk padat tebarnya. Padat tebar itu sama seperti kalian itu menanam kelapa sawit atau pohon kelapa ini. Ini ada jaraknya kan. Nah, seperti itu contoh padat tebarnya ikan. Jadi untuk lele yang harus kalian ingat ya, padat tebarnya. Itu kalian mau dipanen ukuran berapa? Jadi kalau kami di sini karena ukurannya paling besar ukuran 5, paling kecil ukuran 8, biasanya itu padat tebarnya sekitar 200 sampai 300 per meter kubik. Artinya per meter kubik itu kalau misalnya ini semeter gitu kan, kita gali semeter persegi dalam semeter, nah itu namanya per meter kubik. Jadi per meter kubiknya itu sekitar 250 sampai 300. Tapi kalau kalian mau panennya di ukuran sekilo 12, paling kecil sampai sekilo 8, mungkin kalau padat tebar sekitar 400 sampai 500 per meter kubik mungkin bisa ya. Yang penting kalian jaga airnya. Itu dia. Kalau di kolam tanah, karena kami panen ukuran besar, kami cuma tebar sekitar 200 sampai 250 per meter kubik. Itu penting ya, kawan-kawan. Jadi jangan mentang-mentang kok cuman sedikit per meter kubik, cuman 200 ekor, dikasih makan juga nggak banyak. Itu karena masih kecil. Jadi jangan sia-siakan kalian membeli benih banyak-banyak, akhirnya pas ngasih makan ikannya itu lama besar ya. Karena apa? Karena kepadatan ya. Itu nggak bisa. Itu padat tebar itu penting. Itu yang harus dijaga.
bisa aja kalian nggak padat tebar, padat tebarnya gitu kan 500 atau 1000 per meter kubik, nggak ada masalah itu, tapi harus dilakukan di kolam terpal ya, dengan cara sistem intensif. Intensifnya ini kalian harus betul-betul jaga airnya itu, jangan sampai kelebihan amonia. Setiap hari pagi sore itu selalu kalian buang airnya. Nah, jadi kita nggak pakai sistem seperti itu sini, ini terlalu repot. Kenapa terlalu repot? Kalau seluas ini kita pakai berapa tenaga kerja, dan kalau intensif udah jelas kan butuh tenaga listrik, pompa. Itu jadi masalah, terlalu banyak mengeluarkan operasional walaupun panennya banyak. Tapi kayaknya gini lebih enak ya, lebih enjoy kita untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya gitu. Nah ini kalau ikan yang sehat-sehat tuh seperti ini kawan, contohnya itu dia sehat, aktif di kolam, nggak ada yang gantung-gantung. Di video saya pertama itu kan saya pernah kan nge-review ikan yang gantung-gantung kan, di sini juga ikannya itu sekarang udah sehat. Nah, ini dia. Padahal kemarin tuh ada yang mati gantung-gantung. Nah, lihat nih ikannya sekarang aman kan, sehat semua. Jadi kalau ada masalah gitu kan itu jangan panik ya. Kalau ada masalah sama ikan itu ditanya aja, kenapa ikannya gini, apa masalahnya. Jadi kalau lele ini nggak terlalu banyak obat, kalau aku bilang yang paling penting itu air. Kalau ini kemarin airnya itu dibuang setengah, terus diganti air baru, ya udah ikannya sehat. Itu kayak gini. Nah, jadi buat kawan-kawan itu tips paling penting ya. Yang pertama itu ingat pada tebarnya itu jangan terlalu padat. Sayang loh kalian beli bibit banyak-banyak, akhirnya pas dibesarin bantut. Itu yang pertama, juga paling penting itu pada tebar. Itu yang selalu kujumpai di budidaya pemula itu sering gagal gara-gara pada tebar. Yang kedua, kualitas air itu harus dijaga, wajib. Itu jangan sampai kualitas air itu rusak, harus dijaga betul-betul. Kalau untuk bibit-bibit kecil gini pastinya airnya harus cantik lah. Ini juga baru masuk ya kawan-kawan. Habis itu tips selanjutnya, kalau dia ukuran ikan kalian itu cocoknya di pelet ukuran berapa. Jadi kalau ikan kalian itu seukuran 2 inci, kalau kami di sini nyebutnya 08, itu sebaiknya kalian pakai pelet yang bukaan mulutnya itu sesuai dengan peletnya. Contoh pelet yang sesuai dengan bukaan mulutnya itu kalian bisa pakai PF99 ya namanya, F99. Terus atau kalian pakai namanya LP1 dari Matahari. Nah, itu untuk bibit yang kecil ya. Nanti saya buatkan hitung-hitungannya. Jadi setelah itu kalian pakai pelet, selanjutnya kalau kami di sini, kami itu selalu pakai produk high profit ya, 781. Selanjutnya itu kalau udah dia 2 minggu, kami pakai 781-1. Nah, ini ukuran udah sekitar hampir 2 minggu, udah hampir 2 minggu. Ukuran ikannya sudah 2,5 inci. Kami pakai ini pelet 781-1. Ini ikannya. Kita coba kasih makan ya. Kawan-kawan. Ini udah ukuran 2 minggu ya. Kami pakai pelet 781-1. Jadi kalau untuk memilih jenis pelet, yang pertama itu kalian selain menentukan besar peletnya itu sesuai dengan bukaan mulutnya, kalian tuh harus lihat proteinnya. Protein pelet, maksud saya protein pelet. Protein pelet untuk lele, pakan untuk lele. Jadi itu minimal kalau bisa itu 30 ya. Minimal 30%. Kenapa? Karena itu udah standar KKP, standar dari Kementerian Perikanan. Itu mungkin mereka sudah membuat riset sendiri.
Jadi makanya mereka udah buat riset, udah bisa menentukan sendiri kan minimal proteinnya. Jadi kawan-kawan harus ingat ya, minimal untuk protein nilai itu 30%. Mungkin ada kawan-kawan yang udah pernah nyoba pelet 28% berhasil, ya berhasil. Tapi biasanya dia nggak dapat ya waktu panennya. Kami kalau misalnya di sini bibit ukuran 2 inci, kami tebar 2 inci. Itu panen pertama bisa 2,5 bulan ya. 2,5 bulan itu langsung panen. Dia di ukuran paling kecil itu 1,12 kg. Itu kami udah panen dengan pada tebar 250. Kami udah panen kalau ukuran kalau pakai pelet yang 781 high profit yang minimal proteinnya 30%. Kalian bisa pakai LP Matahari. Di sini produk Matahari lebih mahal. Produk Matahari Japa itu lebih mahal. High profit ini lebih terjangkau harganya. Kalau di sini nggak tahu ya daerah kalian. Bebas kalian boleh pakai pelet merek apa aja, asalkan proteinnya harus kalian perhatiin. Itu dia yang paling penting ya. Protein itu berpengaruh ya untuk perkembangan dan pertumbuhan ikan. Itu sangat berpengaruh. Ini dia. Ini ikannya sehat kali kan di sini. Karena kolamnya besar, airnya pun bagus, setiap hari ditambah. Jadi setelah kalian menentukan jenis pelet yang mau kalian gunain, pelet, kalau saya nyebutnya pelet ya, karena daerah saya lebih enak nyebutnya pelet. Pelet itu kayak makanan hewan namanya di sini. Pelet ikan, pelet kucing, pelet ayam, pelet bebek. Jadi saya biar enak aja menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi kalau pelet di sini kalian tentukan nanti berdasarkan bukaan mulut ikan. Kalau ikan 2 inci kalian pakai F99. Terus nanti kalau dia ada 2 minggu kalian ganti dia dari 781 atau dia umur seminggu aja. Ukuran seminggu itu biasanya pakai pelet itu langsung naik ya, karena proteinnya sekitar 45% kalau saya nggak salah. Jadi begitu seminggu kalian tebar, kasih makan. Nah jadi ini ya, harus diingat dulu, setelah tebar ikan pasang dulu 1 hari ya, untuk ikan itu adaptasi dulu dalam kolam. Mungkin kalau kawan-kawan langsung ngasih itu bisa aja, ikan pasti mau aja makan. Cuman ya itu biasanya nggak maksimal makannya. Jadi puasakan aja 1 hari, besok baru bisa dikasih makan. Jangan langsung dikasih makan ya. Nah jadi setelah dikasih makan, setelah seminggu dikasih makan full, ganti masuk ke pelet 781-1. Oke, setelah pakai 781-1, udah umur 1 bulan pakai itu, kalian bisa ganti pelet 781-2. Setelah kalian 781-2 ikannya sudah makin besar, kami biasa akhir itu pakai pelet 781 polos. Nah, itu untuk udah umur 2 bulan ya. Umur 2 bulan kami ganti langsung tuh pakai 781 terus sampai dia ukuran 1,5 kg. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian menentukan pelet ini kayak mana, ingat aja, lihat aja bukaan mulut ikannya, muatnya semana kira-kira. Jadi kalau 781-1 itu berarti satunya 1 mili, 2 mili, kalau polos itu 3 mili. Besar butirannya itu. Terus tips selanjutnya menentukan ini mau disortir apa enggak, itu bebas ya kawan-kawan. Itu penyortiran itu tergantung keadaan kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan full time di kolam itu lebih bagus ikan itu disortir. Tapi kalau kawan-kawan itu nggak ada waktu di kolam, jarang gitu, atau sempat hanya ngasih makan dan ngurus air gitu kan, ya udah kawan-kawan nggak perlu sortir juga nggak ada masalah. Di sini FCR-nya selalu dapat loh, minimal itu 1:1. Kalau di sini artinya 1:1 itu 1 kilo ikan, 1 kilo pakan yang habis untuk bentuk dia. Itu biasanya di sini 1,1 kilo. Walaupun kadang-kadang ada pematian. Gitu ya kawan-kawan. Kalau di sini seperti itu. Saya bicara ini karena udah saya buktiin sendiri, udah saya riset sendiri. Saya di sini kan sudah 3 tahun. Sudah 4 tahun kerjasama sama orang ini. Dan saya sudah buktikan di kolam saya sendiri. Ya seperti itu.
Terus kalau misalnya kalian ini menemukan ikan yang sakit ya, itu kayak mana? Ini biasanya ya, kalau saya sepanjang saya budidaya ikan, penyakit ikan itu yang dulu pertama kali saya nggak pandai itu kena white spot ya, jamuran, terus kumis putih, itu lele sering itu biasanya terjadi ya kan. Waktu kalian ngambil benih, mungkin di jalan atau pas kalian beli benih, kalian nggak tahu tukang benihnya itu nyortirnya itu terlalu kasar ya, ikannya luka. Begitu ikan luka masuk ke kolam kalian, terus kolam kalian kondisi airnya nggak baik, itu 2-3 minggu itu langsung jamuran tuh. Nah, nggak kalian jaga kualitas air, ikannya luka, itu langsung jamuran, kumis putih. Nah, itu yang mau mati itu pernah. Jadi penanganannya kayak mana bang? Kalau misalnya ada ikan kena jamuran, nah, kalau itu lebih baik dipisah aja, dipisah, diletak di kolam yang kecil mungkin atau di dalam ember. Itu kalian bisa pakai namanya produk booster, namanya Blue Cooper ya. Nah, itu hati-hati pakai itu ya, itu terlalu ngeri apanya dosisnya. Kalau terlalu berlebihan itu makanya sedikit aja. Kalau kalian udah pakai itu sedikit, pisahkan lagi ikannya ke kolam lain, terus ngasih makan itu pakai obat lagi, antibiotik bisa. Antibiotik ikan itu namanya produk booster juga, saya selalu pakai produk booster ya. Namanya Inoflox, produk booster Inoflox. Saya pakai itu ya, campur pakan, campur grotop untuk perekatnya, terus saya kasih makan. Itu biasanya seminggu itu udah langsung baik kan ya. Tapi kalau bisa kawan-kawan ikan kita itu jangan sampai sakit ya. Jadi makannya untuk mencegah sakit, jangan sampai terjadi sakit, lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Mengobati kan belum tentu sembuh loh, bisa jadi mati nanti. Jadi untuk itu kalian tuh harus ingat tips yang dari saya ini, harus kalian ingat betul-betul. Budidaya ikan ini apa aja, lele, nila, patin, gurame atau ikan apa aja, yang penting itu airnya. Nah, itu yang harus kalian jaga, air. Jangan air itu yang terlalu jorok. Airnya itu nggak pernah ada putaran gitu di dalam kolam. Kalau kami di sini ini ya, air yang hitam ya. Ini tetap toleransi sama ikan lele, dia nggak terlalu kental. Kenapa? Karena kami gocor tiap hari. Kami selalu tambah untuk ada putaran ikan. Nah, itu penting ya kawan-kawan ya, putaran itu. Kenapa harus digocor itu ya seperti itu. Kolam tanah kan dari mana airnya kalau nggak dari hujan kan? Ya harus ditambah terus. Supaya apa? Supaya ada putaran ikan, supaya airnya itu nggak terlalu kental. Jadi ikan pun sehat. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Itu harus diingat ya kawan-kawan. Harus dijaga airnya, dijaga makannya. Itu tips ya. Kalau kalian ikuti aja apa yang saya sebutkan tadi, terus kalian tambahi dengan inisiatif kalian yang lain, nggak ada masalah. Saya yakin pasti berhasil ya. Jadi kawan-kawan kan, setelah kalian sudah siap semua, kalian juga harus perhatikan ini ya, sumber air. Oke, sumber air ini penting ya. Jangan sampai kalian itu airnya itu mengharapkan air dari pump PDAM. Itu sulit ya, nambah biaya aja nih ya. Walaupun kalian kena listrik, tapi kalian bebas pakai air. Lebih bagus kalian itu bor aja seperti ini ya. Bor mungkin ya sampai dapat air yang lumayan, tapi sumber airnya bagus. Ya udah seperti ini aja. Itu yang paling penting ya. Salah satu hal yang penting ya sebelum mulai budidaya. Jadi kalau untuk budidaya ini kalian sudah tahu semua teknisnya,
Dan yang paling penting ini juga itu modal ya. Oke, kalian jangan nafsu ya melihara ikan tuh banyak-banyak, tapi kalian tuh kurang sumber modal. Kenapa modal itu penting? Buat kita yang udah berkeluarga mau budidaya ikan, kalian tuh jangan sampai satukan uang dapur sama uang untuk usaha ikan. Kenapa? Setiap hari ikan kita dikasih makan. Makannya mungkin bisa sampai 10 kilo satu hari. Harga pakan mungkin bisa 10.000 per kilo. Nah, itu kawan-kawan nanti jadi bingung kan kalau misalnya nyatukan modal dan uang dapur. Itu nggak jangan sampai gitu ya kawan-kawan. Kenapa? Nanti kawan-kawan sendiri yang bingung. Akhirnya nanti ikan nggak makan, coba pakai pelet yang lebih murah lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ikannya bermasalah, bantut nggak besar. Nah, itu kan jadi rugi ya, atau panennya terhambat karena sempat nggak dikasih makan, makanannya kurang. Oke. Ini lagi proses panen ya geng ya, ini personil Bang Raim ini di kolam. Ipan. Udah Bang tonton videoku kan? Udah. Paten. Nggak nengok. Pak Ipan mana nengok ya kan? Ini dotonnya ukuran 2 inci. Nah, jadi kalau lele yang kecil dia otomatis keluar ya. Itu dia nyortirnya. Jadi lele yang terperangkap ini biasanya udah sesuai ukuran. Nah, ini teknik manennya ya. Tujuh, 37 kan? 37. Biasanya kalau mau sebelum panen gini, ikan itu wajib dipuasakan dulu ya guys. Dipuasakan minimal 1 hari lah, supaya dia waktu panen gini nggak muntah. Kalau ikan yang baru dikasih makan dipanen, dia bakal muntah. Kalau udah muntah lemas-lemas lah. Begitu kita bawa nanti sampai kolam itu pasti banyak yang mati. Jadi ya tips kalau dalam panen ya. Itu hal yang wajib itu. Tengok ukuran ikannya kan, yang dijaring rata-rata dia udah ukuran siap makan ya. Kalau untuk di sini Sumatera Utara, ukuran itu rata-rata ukuran paling kecil 1,9 kg, paling besar itu 1,5 kg. Mungkin kalau di daerah Jawa beda ya. Kok di daerah Jawa mungkin ukuran 1,5 kg itu udah terlalu besar. Kok di daerah Jawa kalau nggak salah nengok-nengok YouTuber yang lain, itu ukuran panen mereka biasanya di ukuran 1,8 kg sampai 1,12 kg. Tapi kok di Sumatera Utara beda ya, apalagi di Asahan. Kalau di Asahan itu paling suka paling kecil itu 1,8 kg. Karena mungkin ya rumah makan atau rumah makan bakar di sini rata-rata ya ukurannya segitu, 1,5 kg sampai 1,8 kg. Oke bang, iya bang. Oke bang. Ini masuk nggak? Iya masuk. Ini truk sortirnya. Dia disortir di atas tong ini, Pak. Yang ukuran udah siap. Aku hari ini ngambil 200 kilo khusus yang besar-besar aja untuk kolam pancing. Ukuran 3 sampai ukuran 5.
Kau masuk kolam pancing? Enggak bang, ini bukan kolam pancing. Dia untuk orang Mandogi nih kata. Orang Mandogi yang besar-besar sih bang. Ini kan kita yang udah memang 600 kilo disediain. Mungkin ada permintaan tambahan hari ini 200 kilo. Ya udah, diambil lagi. Ini udah selesai sortir. Oke, simpel kan? Sortir pakai kaleng di atas. Yang udah siap ukuran letak di dalam keramba, dipisah. Yang kecil letak di sini. Nanti yang kecil letak lagi di kolam untuk pembesaran. Hari ini kita review bareng keluarga. Istri sama anakku ikut, sama saudara ikut. Bi, kayak sini lah. Anak ayah mana? Ada anak ayah. Hihi. Dejan. Hihi. Hari kita sama istri, sama saudara nge-reviewnya. Ini sama Bang Diki. Ini anaknya. Siapa namanya? Perkenalkan namanya, Dek. Hai guys. Hai guys. Ini Dek Kira. Anak Mr. Watt. Anak Mr. Watt. Hei, Adik hari ini ngapain, Dek? Nengok ikan? Nyemplung. Nge-review. Nge-review ikan apa? Ikan gulamo. Itu lah. Ini view pohon kantas loh. Selain ikan apa lagi mau kita review? Ada kamera. Oke, sampai sini dulu ya video kita. Ini udah sore, saya mau pulang dulu sama keluarga. Semoga video ini bermanfaat ya sama kawan-kawan ya. Ada manfaatnya. Mungkin kalau yang udah tahu bisa jadi tambah pengetahuan, atau mungkin yang nggak tahu tapi jadi paham tentang budidaya lele. Jadi saya buat video ini itu nggak ada maksud apa-apa, nggak ada mau nyinggung siapa-siapa, tapi buat video ini itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mungkin pengalaman teman-teman ada yang beda, silahkan share sama saya, kita bisa jadi sama-sama belajar. Oke, sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang dulu. Iya Dek, mau pulang Dek. Jalan kan Dek, udah capek ya anak. Hihi. Pulang dulu Dek. Dek Kira pulang. Dadah. Dadah Om. Dadah dulu, dadah. 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 Loh, dadah dulu. Sombong kali. Loh. Dadah. Sombong kali. Mah. Ma, kiss bye. Mah. Nah, udah di motornya. Jongoknya dia. Pulang. Hah? Cair. Terakhir. Ya. Lupa kita ditinggal. Ya orang ini mau pulang duluan geng, kita belakangan. Kita naik kereta. Mak ini naik motor. Hari ini dadah guys. Bisa hati-hati. Itu bang. Ya. Dadah. Pelan-pelan ya bang Ji. Jangan. Dadah deh. Ya dia mau ikut ayah. Ayahnya tinggal kerja sini.